Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Bapak, teman-teman kelas 9, baik santri putra maupun santri putri. Pada kesempatan kali ini, yaitu kita akan bertemu dalam mata pelajaran IPS dan akan membahas atau melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Materi yang sekarang yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antara ruang di benua Asia dan benua lainnya. Jadi yang menjadi fokus kita yaitu benua Asia kepada benua yang lainnya. Adapun pengaruh yang sangat signifikan sudah Allah bagi menjadi dua, teman-teman semua. Yang pertama, pengaruh ruang dipengaruhi oleh faktor alam. Faktor alamnya ada berapa, teman-teman? Kurang lebih faktor alamnya ada 5. Jadi interaksi antara benua Asia dengan benua Amerika, benua Eropa, benua Australia dipengaruhi oleh faktor alam. Yang pertama oleh faktor tsunami. Tsunami itu seperti apa sih, teman-teman semua? Jadi tsunami itu salah satu gelombang laut yang sangat besar yang bisa menghempaskan, bisa jadi kota atau bisa jadi wilayah tertentu. Jadi tsunami ini sangat besar. Contohnya dulu tahun 2000-an ada tsunami Aceh. Sekarang yang baru-baru 3 tahun kemarin ada tsunami di Banten. Jadi tsunami itu sangat hebat. Biasanya terjadi di mana? Di wilayah yang bisa dikatakan bentuk negaranya negara kepulauan. Contohnya seperti di Indonesia, di Asia itu ada di Jepang sana, ada di Amerika Latin. Itu yang bentuknya negara-negara kepulauan. Itu yang biasanya ada tsunami. Yang kedua, masalah yang kedua yaitu banjir. Banjir ini sangat masalah yang kompleks atau masalah yang paling utama, di mana di Indonesia iya, di Malaysia iya, bahkan sampai di Amerika pun sama, Jepang iya, China iya. Jadi banjir ini masalah utama, pengaruh dari mana? Dari alam ke mana? Ke negara-negara yang ada di dunia. Jadi banjir ini salah satu masalah utama iya, masalah yang sulit untuk diuraikan juga iya, teman-teman semua. Jadi menjadi masalah hampir di sebagian negara-negara yang ada di Asia dan dunia. Yang ketiga, gunung meletus. Gunung meletus. Jadi ketika kita teringat gunung meletus, kita ingat bahwa Indonesia itu salah satu atau terdiri dari pegunungan mulai dari Aceh sampai Papua sana. Indonesia berdiri atau berderet gunung-gunung, teman-teman semua. Jadi bisa dikatakan negara Indonesia adalah negara pegunungan, negara yang mempunyai banyak gunung yang aktif. Ada gunung apa? Ada gunung Krakatau, ada gunung berapi di Jogja sana, ada gunung apa lagi? Gunung Rinjani. Pokoknya banyak gunung-gunung yang aktif di Indonesia. Dah. Yang sewaktu-waktu gunung tersebut bagaimana? Bisa meletus. Nah, ini adalah hal atau salah satu faktor alam yang mempengaruhi interaksi antara benua Asia dan benua yang lainnya. Bisa jadi ketika contoh misalkan di Jepang, di Gunung Fujiyama meletus, otomatis apel Fuji sudah mulai jarang. Kenapa? Karena di sana menjadi sektor utama jadi dari petani-petani apel Fuji yang ada di sana. Contohnya apa lagi? Banyak, teman-teman. Bisa kalian simpulkan atau bisa kalian deteksi melalui apa? Melalui bentuk corak dari negara-negara tersebut. Contohnya ada di Indonesia, ada di gunung api misalkan. Otomatis apa? Tembakau naik karena di gunung berapi itu mayoritas ditanamin apa? Tanaman tembakau. Faktor alam yang keempat yaitu longsor. Bagaimana longsor? Kenapa kok bisa terjadi longsor? Karena ada erosi, teman-teman. Ada erosi yang mengikis tanah, lama-lama tanah itu tidak bisa Tidak bisa nempel dengan tebing-tebingnya, akhirnya longsor.
terjadilah longsor. Longsor ini mempunyai akibat apa? Ada penutupan jalan. Akibatnya apa? Akses tidak bisa. Jadi longsor itu salah satu faktor alam yang dapat mempengaruhi interaksi antara negara-negara yang ada di dunia. Contoh misalkan di Bogor longsornya lumayan hebat, lumayan luas. Akibatnya apa? Stok produksi atau bisa dikatakan hasil pertanian di Bogor ketika mau masuk ke daerah Jakarta tidak bisa, atau bisa jadi perminyakan SPBU nggak bisa naik ke daerah Bogor dan Cianjur atau sekitar. Itu adalah salah satu longsor. Yang terakhir yaitu badai. Badai ada nggak di Indonesia? Ada, tapi tidak terlalu hebat yang kayak ada di Amerika. Ada angin puting beliung, ada angin macam-macam kalau di Amerika sana. Bahkan sampai di Jepang sana. Kalau kalian melihat ketik di YouTube, itu ada kesannya badai di Jepang. Itu serem teman-teman semua. Bahkan mobil aja bisa sampai ikut terkena angin. Itu salah satu badai yang ada di Jepang. Apa lupa namanya badai apa? Tapi kemarin coba lihat badai di Jepang dan itu memang benar-benar serem. Karena apa? Karena Jepang mempunyai 4 iklim, jadi membuat badai di sana lebih besar. Faktor yang kedua yaitu faktor aktivitas manusia. Jadi tadi sudah ada faktor alam atau faktor yang tidak dibikin oleh manusia. Nah, kalau sekarang ada faktor manusia. Apa itu? Pemanfaatan alam secara eksploitatif. Eksploitatif itu apa? Secara berlebihan. Contohnya banyak kan di mana? Di pegunungan kapur sana di Sukabumi ada pegunungan kapur habis semua, dikeruk, dirusak oleh manusia. Diambil kapurnya. Contohnya lagi tambang batu bara, tambang minyak, itu adalah salah satu bentuk eksploitasi yang berlebihan, teman-teman. Biasanya dilakukan oleh perusahaan atau oleh negara-negara modern atau negara-negara lain. Mereka yang menginginkan minyak, batu bara atau kapur dan lain sebagainya. Itu pemanfaatan alam yang secara eksploitatif. Yang kedua secara eksploitatif? Pembukaan lahan yang luas. Yang dulunya hutan dibabat habis semuanya. Diganti sama sama kelapa sawit. Itu terjadi di mana? Di Indonesia. Di mana? Di Kalimantan banyak. Di Papua banyak, di Sumatera banyak. Banyak lahan-lahan hutan yang dibuka secara gamblang atau ditebang atau dihabisin hutan itu secara secara eksploitasi. Yang kedua, penggunaan lahan tidak seimbang. Jadi ketika lahan itu dibabat habis, tidak seimbang. Sebenarnya dalam artian apa? Ingat, di dunia atau di bumi ini ada 3 makhluk hidup. Yang pertama manusia, yang kedua tumbuhan, yang ketiga yaitu hewan. Hal inilah yang menyebabkan definisi tidak seimbang antara antara ketiga tersebut. Tumbuhannya habis, ternyata akibatnya akibatnya hewan-hewan pada punah dan lain sebagainya. Ini adalah pengaruh perubahan ruang atau interaksi antara ruang di benua Asia dan benua lainnya. Akibatnya ketika ada penggunaan lahan yang tidak seimbang, akibatnya banjir longsor bisa jadi itu semua terjadi karena karena aktivitas manusia yang serakah. Jadi jika nanti teman-teman semua kelas 9 lulus menjadi insinyur, menjadi kontraktor, jadilah kontraktor yang baik, jadilah insinyur yang hafiz dan lain sebagainya. Itu pesan dari Bapak. Yang kedua, pengaruh interaksi antara ruang yang dua yaitu dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini sangat fundamental teman-teman semua, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi. Atau bisa jadi mendukung atau mengurangi atau mengimbasnya, bisa dikatakan mengalami penurunan dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi ada mengalami kenaikan, ada mengalami penurunan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh interaksi antara negara satu dan negara yang lainnya. Contohnya kayak sekarang ada wabah COVID-19, akibatnya pertumbuhan ekonomi menurun teman-teman.
Tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia, teman-teman. Daya saing ekonomi meningkat. Artinya apa? Artinya ketika ada jual beli antara negara, ekspor dan impor, otomatis apa? Otomatis daya saing antar negara dalam hal menjual produk-produknya mempunyai daya saing yang tinggi. Contohnya yang kita bisa lihat, Jepang dan Korea itu sangat mempunyai daya saing yang tinggi dalam hal apa? Dalam hal produksi elektronik. Yang ketiga, kualitas penduduk meningkat. Jadi ketika ada daya saing, mau nggak mau kita harus apa? Kita harus berpacu. Untuk apa? Untuk saling mendahului. Mau nggak mau berarti SDM ditingkatkan, sumber daya manusia harus lebih di-upgrade, teman-teman semua. Kayak seperti sekarang, mau tidak mau, semua sekolah yang ada di Indonesia kebanyakan harus online. Itu bagaimana? Itu adalah faktor dari apa? Dari upgrading para guru. Mau nggak mau, guru-guru semuanya harus bisa atau harus melek teknologi. Yang keempat, peluang investasi makin terbuka. Jadi adanya kerjasama bilateral antara negara membuat peluang para investor masuk ke Indonesia, atau bisa investor Indonesia keluar berinvestasi ke negara-negara lain. Faktor yang kedua yaitu faktor interaksi dalam bidang sosial dan budaya. Sosial dan budaya ini sangat penting, teman-teman semua, karena berkaitan dengan apa? Dengan sektor pariwisata menjadi sektor yang menjanjikan. Indonesia, ingat, Indonesia adalah surganya dunia. Itu adalah semboyan dari apa? Dari masyarakat Indonesia, atau wonderful is Indonesia. Indonesia itu kaya, tidak hanya kaya sumber daya alamnya, tapi juga kaya tempat pariwisata. Di Bali, di mana lagi, di Irian Jaya sana, di pantai-pantai di Maluku sana, begitu indah-indahnya. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai surganya dunia. Yang kedua, pengaruh budaya Barat dapat merusak budaya asli, atau bisa dikatakan namanya akulturasi ada, atau bisa dikatakan budaya Barat masuk ke Indonesia. Hal ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi budaya asli Indonesia. Jadi apa? Jadi terkikis, teman-teman semua. Jadi mulai dari sekarang cintailah budaya kita, atau bisa dikatakan kembangkanlah budaya yang baik di Indonesia agar menjadi lebih baik lagi. Yang keempat, menurunkan kesenjangan sosial. Jadi dengan adanya daya saing yang tinggi, otomatis produktivitas di setiap masyarakat, di setiap negara, mereka berjuang apa? Untuk saling membeli. Mengapa kita harus berpacu? Kita harus selalu upgrading. Kita harus selalu belajar dan belajar. Yang keempat, budaya sebagai kebanggaan suatu bangsa atau satu negara. Karena budaya adalah identitas di setiap negara. Jadi setiap negara punya kebudayaan masing-masing yang harus bagaimana? Yang harus dilestarikan, yang harus dijaga, dan tidak lupa harus dikembangkan. Kurang lebih begitu, teman-teman semua. Nanti akan kita lanjut di pertemuan yang berikutnya. Jadi pertemuan yang berikutnya kita akan membahas pengaruh antar ruang dalam bidang apa? Dalam bidang politik dan bidang pendidikan, teman-teman. Jadi interaksi antara ruang, kesimpulannya pada hari ini adalah sangat mempengaruhi keadaan perekonomian, keadaan sosial budaya di setiap negara, baik negara Indonesia, negara Asia, negara Barat, negara Timur atau Asia Timur, atau negara benua Australia, atau benua Amerika dan benua Amerika. Semuanya itu saling berpengaruh dan saling berinteraksi satu sama lain, atau bisa dikatakan garis besarnya mereka semua bekerja sama. Baik, terima kasih pada kelas 9 yang sudah menonton dan sudah memperhatikan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya Allah minta maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.